Selamat siang, Minti. Apa kabar? Baik, luar biasa. Alhamdulillah, kita ketemu lagi setelah kegiatan supervisi kemarin. Saat ini kita ketemu untuk kegiatan pasca observasi ya, Mem. Iya. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Mem laksanakan di kelas 11B. Iya, 11B. Ya, oke. Bagaimana pendapat Mem setelah menyajikan pelajaran kemarin? Pendapat ya, Iya. perasaan juga sekaligus ya, Minti. Boleh. Mungkin lebih kepada lega dan ada rasa puas. Kenapa? Karena pada saat itu pembelajaran yang saya berikan mendapatkan respon yang positif dari peserta didik. Ya, respon yang positif, di mana pada saat itu saya menggunakan diferensiasi yang belajar sesuai dengan minat atau karakteristik peserta didik seperti itu. Jadi respon dari anak-anak itu positif, suasana kelas menyenangkan, dan bonusnya dari pembelajaran tercapai. Oke. Berarti Mem merasa puas ya dengan Puas. proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan Mem sudah sesuai dengan RPP atau rencana pembelajaran yang Mem buat? Kalau ditanya sudah sesuai, 96% kali ya sudah sesuai. Mungkin improvisasi barangkali. Tapi kalau ditanyakan secara keseluruhan, yang sudah saya rencanakan di RPP dengan yang saya lakukan di kelas pembelajaran itu sudah sesuai. Oke. Berarti sudah sesuai dengan rencana ya Mem ya. Selanjutnya apa hal-hal yang menurut Mem itu memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Hal yang memuaskan adalah yang pertama mungkin seperti yang saya sebutkan di awal, respon anak-anak. Respon anak-anak, Ya. apalagi kan kalau mengingat pelajaran bahasa Inggris bukan pelajaran yang mudah, biasanya anak duluan. Iya. Tapi ketika di awal pembelajaran saya udah bikin metode-metode yang variatif sesuai dengan keinginan, karakter, kemampuan anak-anak. Karena kemampuan anak secara kognitif kan saya udah tahu. Iya. Nah, dari situ itu yang pertama, kepuasan yang pertama dari respon peserta anak. Lalu yang kedua masih tentang seputar itu antusiasme anak-anak. Ya, Binti sendiri waktu itu juga ada di kelas, ada berbagai macam konten ya, Iya. ada game vocabulary segala macam. Betapa antusiasnya mereka berebutan menjawab Maju, gitu iya, ya. betul. Nah, itu yang kedua secara antusiasme. Baru berikutnya adalah saya merasa mengingat tadi pembelajaran bahasa Inggris bukan pelajaran yang mudah, saya sajikan dengan berbagai variasi diferensiasi pembelajaran tadi, baik konten, proses dan finalnya produk itu. Maka saya merasa nggak ada anak yang asik sendiri, gitu ya. Tapi benar-benar terlibat aktif gitu iya, ya. semuanya terlibat aktif. Nah, di situ rasa puasnya di situ. Oke. Baik, berarti Mem merasa senang dengan antusiasme anak yang aktif. Jadi anak-anak terlibat dalam proses pembelajaran tersebut ya. Oke. Bagaimana menurut Mem ketercapaian pembelajaran? Apakah bisa tercapai 100% atau masih ada hal yang perlu diperbaiki? Kalau ketercapaian menurut saya sudah baik, minimal baik ya. Bahkan ada yang sudah sangat baik. Untuk beberapa anak yang potensi. Ya. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah dari segi waktu barangkali ya. Karena kalau di flashback kembali pembelajaran ini kan dari 36 siswa kan tiga kelompok tuh saya bikin sesuai dengan belajar, ada yang visual, estetik, audio. Nah, yang aktif itu kan pada umumnya yang anak-anak yang punya kompetensi atau kemampuan lebih ya. Iya. Jadi ibaratnya ya dia terlibat. Saya appreciate anak-anak saya terlibat. Yang pernah saya bilang nama-nama tertentu, ternyata dia mengeluarkan yang sesuatu yang saya bisa juga dia yang gitu. lain juga. Saya nggak bilang metode saya nggak efektif enggak, cuma mungkin lebih memperbanyak waktu untuk menjamah anak-anak ini gitu loh, untuk lebih mengeluarkan potensi dari dalam dirinya. Jadi yang menonjol itu bukan anak-anak yang kemampuannya lebih tadi yang saya udah tahu, karena secara kognitif kan dari awal saya udah menguji anak-anak ini. Iya. Berarti memberikan perhatian ya, sebenarnya waktu supaya bisa lebih memberikan perhatian kepada anak-anak tertentu gitu ya Mem, sehingga apa yang mereka punya bisa tergali begitu ya. Oke.
Selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang nih, apa yang akan Mem kembangkan? Yang akan dikembangkan apa ya? Mungkin lebih ke penggunaan media yang lebih variatif kali ya. Kalau yang kemarin iya. kan main game vocabulary itu. Iya. Nah saya mikir ini saya dapat idenya waktu anak-anak presentasi produk. Mungkin nggak ikut waktu itu ya. Iya, kebetulan kan pas ada jam belajar juga, Iya. jadi kita nggak bisa ikut. Jadi malah saya kaget gitu kan, waktu anak-anak dari kinestetik tuh, mereka kan perform tentang mind map materi saya waktu itu kan yang static. Iya, starting, continue, and end. Jadi ada yang benar-benar mereka explain di depan, benar-benar kayak leader gitu kan. Iya. Dia bersikap kayak guru. Kata saya dia bikin media flashcard gitu loh, Oh iya. kayak teka-teki. Jadi Keren banget. Iya. Kata saya lebih keren dari saya. Iya kan? Nah, jadi saya jujur kadang-kadang mikir sebagai guru ya, jangan gengsi ngakuin bahwa anak di zaman sekarang itu lebih kreatif loh dari kita. Iya. Nah, dari situ saya mikir, wah, kenapa kalau memang itu menarik? Anak-anak yang ngikutinnya juga menarik apa ya? Antusias. Terus pas dia mengujikan itu, dia punya word itu, teka-teki dalam bahasa Inggris, memasukkan materi itu, Iya. dia kasih apa ya, sejenis semangat karena anak yang lain untuk menjawab, dia kasih hadiah. Oh, ada Iya, reward ya. ya. Ada reward berarti. Mungkin saya akan nyontek gitu Oke, kan. berarti kita bisa mengambil pembelajaran dari murid begitu yang akan dikembangkan. Ternyata anak pun jauh lebih hebat begitu Iya, ya. dan saya nggak sih, saya nanya itu pakai apa. Mungkin lebih lebih variatif dan lebih menarik hati anak minatnya untuk belajar. Oke, jadi mengikuti mereka ya. Jadi memang benar-benar pembelajaran diferensiasi. Oke, selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Mem rencanakan setelah pembelajaran ini? Tindak lanjutnya ya untuk next, barangkali lebih ke evaluasi kali ya Bu. Iya, betul. Evaluasi mungkin dari semua, kan saya video making tuh waktu itu mereka presentasi 3 kelompok besar. Iya, ada Tapi nggak 3 kelompok besar banget, ada yang terbagi-bagi juga. Iya. Tapi dengan pembagian 3 gaya belajar tadi. Iya, yang audio, kinestetik, Iya, sama visual. Nanti one day kayaknya saya mau rangkum itu terus tunjukin di depan untuk evaluasi bareng-bareng, refleksi bersama, what do you think, gimana menurut kamu, ya kan? Pembelajaran yang kita lakukan itu bagaimana, umpan balik dari anak seperti apa. Nah dari situ mungkin saya bisa belajar untuk lebih memperbaiki pembelajaran atau kualitas pelajaran saya. Berarti yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut adalah evaluasi dan refleksi ya Mem, untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Iya. Wih, sangat spesial sekali hari ini bisa ketemu sama Mem Murmanti, ilmu pembelajaran yang banyak. Makasih banyak Mem atas waktunya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Iya, Sama Mem. Terima kasih Mem.